Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam. atas kehadirannya sore hari ini. Apa kabar semua? Semoga kita semua sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Mbak. sehat. Alhamdulillah. 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 Oke, wah, antusiasnya luar biasa. Terima kasih loh sekali lagi teman-teman yang sudah hadir sore hari ini, sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak terlalu ideal ya untuk negara kita dan mungkin untuk dunia juga, di mana saat ini COVID juga meninggi lagi dan kita semua menjadi apa ya? Merasa was-was lagi, khawatir lagi gitu. Yang kemarin-kemarin mungkin sudah sedikit agak-agak lengah, sekarang harus mulai ketatin lagi bahwa kita semua memang masih harus di rumah gitu ya teman-teman ya. Tapi itu tidak menyurutkan teman-teman semua untuk belajar sore hari ini ya. Dan sore hari ini di acara Ngopi Sore bersama Kampung Hening, kita akan membahas satu tema juga yang menarik sekali, yaitu mindfulness for selling. Nah, memang uh, mindfulness ini sedang hype sekali ya di seluruh dunia, dan apalagi sekarang di kondisi pandemi kita perlu sekali ilmu mindfulness ini untuk bisa lebih calm down gitu ya, lebih nggak stres, biar kita lebih tenang. Nah, tetapi kaitannya sama selling kok bisa gitu. Nah, karena bagaimanapun teman-teman, ketika kondisi pandemi, dapur harus tetap ngebul ya. Gimana caranya ya? Sekarang banyak bisa berjualan online, bisa apapun yang kita lakukan. Nah, termasuk materi mindfulness for selling ini dengan temanya tingkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang hari ini kita menghadirkan pembicara yang insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Beliau adalah seorang yang influencer, selebgram yang saya nonton YouTube-nya tuh nggak bosen-bosen, ngulang nonton lagi karena buat saya luar biasa kisah hidupnya ya gitu, dan mungkin ini pun sedang dialami oleh teman-teman gitu yang saat ini berbisnis atau yang saat ini juga siapapun Anda di luaran sana yang sedang mengalami yang dulu pernah pembicara ini alami, semoga bisa menjadi inspirasi ya. Oke, saya perkenalkan dulu. Pembicara yang pertama adalah Dr. Andika Setiawan. Beliau adalah seorang life coach, amazing mentor, pebisnis juga. Beliau seorang penulis juga, trainer, seorang bapak 5 anak. Betul kan? 5 dok, belum nambah ya? Oke, selamat datang Dr. Andika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya? Insya Allah sehat. Oke, dan pembicara kedua ini yang tidak asing lagi untuk kita semua, bagi teman-teman Kampung Hening yang mungkin sudah sering mengikuti acara kita, Ibu Sophie Batri. Bunda. Ya, Mbak Nina, teman-teman semuanya. Bunda Sophie Beatrix ini adalah pendiri Kampung Hening. Beliau adalah founder dari Kampung Hening. Beliau juga seorang penulis, beliau juga seorang pebisnis. Wah, banyaklah pokoknya yang teman-teman mungkin yang belum tahu Kampung Hening itu apa, silahkan menuju ke sosmednya kita. Kita ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube juga gitu. Jadi ada TikTok juga. Tenang, bagi yang saya nggak main nih sosmed lain, saya mainnya TikTok, silahkan gitu. Jadi yang baru tahu bahwa link ini misalkan dari temennya yang baru dapat dari link siapa, oh, ada ini ya di Kampung Hening ya, acara ngopi sore, acara berbagi ilmu gratis gitu. Karena Kampung Hening memang ingin selalu memberikan edukasi mengenai berbagai ilmu gitu ya. Oke, biar nggak panjang lebar, kita langsung sambut saja pembicara kita berdua ini, Bunda Sophie Beatrix dan Dr. Andika. Dan acara saya silahkan kepada Bunda Sophie Beatrix, silahkan. Aduh. Anu ya, sebenarnya saya itu pemain cadangan, Mbak Nina. Pemain cadangan itu senantiasa menemani pembicara utama gitu ya. Dimana kalau pembicara utamanya pas berhalangan, nah itu biasanya pemain cadangan itu. Berhubung ini pembicaranya sudah bisa hadir dan bisa akan berbagi banyak, sepertinya tadi udah mempersiapkan slide dan rasanya sayang kalau dilewatkan, Mbak Nina. Saya langsung serahkan aja sama Dr. Andika Setiawan. Tepuk tangan.
Oke, cek 1 2 3. Suara masuk ya, Bunda ya. Ya, masuk. Alright, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari mana aja nih? Rame nih ya. Ada 100 orang lebih nih ya. Kabarnya udah 200-an orang yang mendaftar. Ramai sekali nih. Ya namanya Kampung Hening, tapi dalamnya heboh ya, luar biasa. Mantap. Oke guys, thank you Mbak Nina, Bunda Sofi. Ini teman-teman, Bunda Sofi mah guru saya gitu ya. Pokoknya saya mah disuruh bicara manut, karena ya disuruh ibu guru ya harus manut, bahaya kualat sama ibu guru kalau enggak ikutan gitu kan. Jadi sebenarnya ya ini sharing-sharing pengalaman aja. Tadi saya udah menyiapkan nih slide. Baik, saya tadi share screen ya. Oke, izinkan saya share slides terlebih dahulu. Nanti kalau mungkin ada sesi pertanyaan, ada waktu kita tanya jawab, let's say maksimal jam 5:30 kali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mindfulness in selling, tingkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Bismillah. Jadi abang kakak, ayah bunda, teman-teman Kampung Hening yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang banget nih bisa sharing pengalaman, bisa sharing ilmu. Semoga ilmu jadi ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang saya sharingkan ini semata-mata ya bukan maksud untuk mengajari, enggak. Ya enggak ada maksud untuk menggurui, enggak sama sekali. Saya hanya ingin sharing-sharing based on my experience, berdasarkan pengalaman juga ilmu-ilmu yang saya pelajari. Dan memang saya termasuk apa ya, gila belajar gitu ya. Saya termasuk workshopaholic gitu ya. Besok 3 hari juga saya mau belajar bareng, ada tuh acara namanya CEO Mastermind ya. Ada Pak Helmi Yahya, Mardigu, Sandiaga Uno, Bong Chandra, siapa lagi itu ya, Gita Wirjawan, saya belajar dari mereka. Jadi poinnya saya senang belajar dari kayak Jamil, dari Bunda Sofi. Nah, apa yang saya pelajari saya sampaikan lagi. Pendek cerita begitu sebenarnya. Jadi kalau ternyata ada yang berulang materinya, oh ini pernah diajarkan sama Bunda, ya memang seguru seilmu. Mohon maaf ya. Alright, so jadi izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya seorang dokter, Bapak Ibu sekalian. Semenjak sumpah dokter, sumpah saya belum pernah praktek. Jadi jangan nanya resep dokter gitu ya. Saya sudah lupa cara nulis resep gitu ya. Dan alhamdulillah saya memilih jalan jadi seorang pengusaha. Terus alhamdulillah ada beberapa buku yang bestseller. Alhamdulillah my dreams come true gitu ya, menjadi international speaker juga sales coach. Social media influencer ya ala-ala lah ya, kekinian harus jadi influencer. Alhamdulillah Allah mengizinkan memiliki beberapa bisnis, konstruksi, Nisa.id, properti, alat kesehatan. Ya ini nggak penting sih, yang penting sharing-sharing sore hari ini. Nah teman-teman, based on pengalaman saya tadi jualan dan seterusnya, alhamdulillah memang sejak tahun 2000, sebenarnya hobi jualan dari sejak saya sekolah di taman kanak-kanak. Ya, jadi saya ingat dulu saya di taman kanak-kanak masih di Jakarta, masih TK itu otak saya memang udah otak dagang. Ya, otak saya sudah otak dagang. Terus saya berpikir zaman dulu TK, saya bilang ke ayah saya, ayah, ini teman-teman kayaknya butuh deh dibikinin jadwal mata pelajaran. Jadi saya minta ayah saya ketikin, saya minta ayah saya print, fotokopi, saya jual 200 perak ke teman-teman TK gitu. Ya terus SD, SMP, SMA, kuliah, wah makin gila-gilaan jual apa juga gue jual gitu ya. Nah sampai akhirnya ke sini jadi males jadi dokter gitu ya, ke senengan jualan gitu ya, sejak sumpah dokter makanya dagang terus gitu. Sampai akhirnya memang belajar tentang, terutama istri saya Bunda. Jadi istri saya itu dokter juga, nggak praktek juga. Beberapa waktu terakhir ini memang memperdalam mindfulness gitu, memperdalam materi-materi ya, karena lagi hype tadi kalau kata Mbak Nina ya. Dan memang istri saya tuh suka dengan hal-hal yang mindfulness lah, kurang lebih seperti itu. Terus ternyata diminta qadarullah sama Bunda oleh Kampung Hening, itulah saya share apa sih hubungannya mindfulness in selling, mindfulness dengan selling. Dan ternyata memang saya sudah menerapkannya, dan masya Allah dengan izin Allah ya, bicara jualan ya saya punya rezeki dari jualan lah, intinya seperti itu ya. Jadi it works ladies and gentlemen, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika teman-teman mempraktekkan mindfulness in selling ini, buat teman-teman yang sekarang aktif di dunia penjualan, ini akan
Top Marco Top, Jos Gandos, Nyus Manyus Tap Serantap, Good Marso, Good Sip Marco Sip gitu ya. Jadi pay attention please, take notes ya, and then aplikasikan, amalkan. Ya, salah satu indikator dari ilmu yang bermanfaat adalah teman-teman bisa mengaplikasikannya, teman-teman bisa mengamalkannya, dan it works ya. Alhamdulillah ya, saya dokter, tapi entah kenapa saya lebih bangga dibilang sebagai seorang sales, sebagai seorang salesman. Di saat dimana orang berpikir seorang sales itu pekerjaan yang gitu ya, pekerjaan yang hina dina. Tapi buat saya this is a very noble profession, ya, profesi yang sangat-sangat mulia. Apalagi kalau teman-teman sudah mengerti konsepsi tentang mindfulness in selling. So what is mindful? Mindful means keadaan mental diri di mana kamu sepenuhnya sadar ya akan situasi terkini yang terjadi, apa yang sebenarnya diri kamu inginkan, juga mengakui dan menerima perasaan dan pikiran yang dimiliki. Ya, ini definisi kamus lah. Ya, dari definisi kamus ini saya coba membreakdown dan saya coba akulturasikan, asimilasikan, aku coba elaborasikan dengan pengalaman pribadi, dengan ilmu-ilmu yang ada. Kira-kira apa nih yang menyebabkan alhamdulillah saya bisa jualan apa juga gue jual, alhamdulillah gitu. Istilah kata kan, kalau lo udah ngerti ilmu jualan, lo mau jual apa kek, ilmunya sama, kurang lebih begitu ya. Dan qadarullah, alhamdulillah ya, it works. So mindfulness in selling, saya coba merekapnya dalam 4 ya, karena ini waktunya sempit gitu ya. Saya merekapnya dalam 4 singkatan ya. Mind, M-nya adalah penting buat teman-teman menghadirkan jiwa dan raga dalam berjualan. Kita akan bahas satu persatu, dan ini amat sangat penting sekali. Banyak orang yang nggak paham, ya, banyak orang yang berjualan tapi mereka tidak full menghadirkan jiwa dan raganya. Ya. Yang kedua, ya, I-nya itu apa? Ilmunya harus mantap dan bermanfaat. Nanti akan kita bahas lebih detail. Ya. Dan yang ketiga, pastinya niatnya karena Allah, guys. Ini sorry ya guys ya, pakai bahasa YouTuber ya. Dan yang keempat ini yang nggak kalah penting, bahkan ini one of the most important thing is dream on. Ya, jadi yang pertama menghadirkan jiwa dan raga dalam berjualan, and then ilmunya harus mantap dan bermanfaat. M-nya niat karena Allah, D-nya dream on. So let's bring it on. Nah, yang pertama menghadirkan jiwa dan raga dalam berjualan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya melihat, saya sebagai sales coach, saya sebagai sales mentor, katakan begitu ya, banyak melihat orang-orang yang berjualan tapi hatinya nggak jualan. Ya, banyak orang yang berjualan tapi dia tidak gini. Kalau kita bicara mindfulness, kita itu hadir. Ini definisi gampangnya menurut saya aja gitu ya. Kita itu hadir sepenuh jiwa, sepenuh raga di situ. Nah, saya melihat banyak orang yang akhirnya berjualan tidak terlalu sukses, hasilnya setengah-setengah, karena hadirnya juga setengah-setengah. Mungkin karena alasan dia berjualan yang karena ya ini pandemik lah, gue lagi di PHK, atau laki gue bisnisnya lagi bangkrut, gue bantu-bantu laki gue, atau gue juga gaji dipotong nih gara-gara pandemik, lumayan lah nyambung nyawa misalnya. Ya, atau aduh sebenarnya gue nggak mau nih jualan, gue malu nih, tadinya kan gue orang gajian. Nah, ada hal-hal yang membuat kita tuh nggak all out. Nah, ini yang menjadi tantangan, ini menjadi problem teman-teman. Ya, nah coba kita lihat. Yang pertama, yang paling penting adalah manajemen hati yang baik. Ya, jadi kita bicara mindfulness, ya, pikiran. Kalau saya juga master practitioner of NLP. Kalau teman-teman tahu NLP, Bunda Sofi juga ngerti lah, Neuro Linguistic Programming. Saya dulu belajar namanya Hakalau State, learning state namanya. Ya, itu sebuah state, sebuah kondisi mental, pikiran dan jiwa di mana kita always awake, always learning, selalu belajar, dan menjadikan apapun yang terjadi di sekitar kita menjadi sebuah signs, menjadi sebuah tanda bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, namun sebelum kita bicara ke mindfulness, saya waktu itu sempat gini Bun, saya sempat berkonflikted dalam hati saya, dalam pikiran saya. Sebenarnya itu yang didahulukan itu pikiran atau hati? Hati atau pikiran? Hati yang mengikuti pikiran atau pikiran mengikuti hati?
Saya sempat bergulat ya, mungkin karena kebodohan saya. Nah, akhirnya saya tanya sama mentor saya tanya sama ustadz gitu ya, saya tanya sama guru-guru saya. Ternyata memang kalau di Islam gitu ya, Muslim ya ada segumpal daging yang kalau dia baik, maka seluruh tubuh kita baik, termasuk pikiran kita. Kalau segumpal daging itu buruk ya all the things gonna be bad gitu. Dan itu adalah qalbu, itulah hati. Sejak saat itu saya menggunakan dogma tersebut ya, pemahaman keyakinan tersebut bahwa kita bicara selling, kita bicara negotiating, kita bicara relationship, kita bicara whatever, marketing, apapun itu. Ya, kita bicara it always itu selalu dimulai dari hati. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, manajemen hati ini amat sangat penting. Kalau hati kita nggak benar, kalau hati kita baperan lah, gampang bahasa sekarang gitu ya, dikit-dikit baper ya kan, nanti kita bicara mungkin ada pertanyaan nanti, selling kan sering ditolak, digoblok-goblokin, dinyinyirin gitu kan, diceng-cengin gitu, dibilang dokter bego, dokter goblok, dokter gila. Wah, itu sering banget tuh gue dibilangin begitu gitu. Terus kita baper ya, dokter kok jualan dan seterusnya, and then apa yang terjadi, kita nggak akan jualan. Dan sebenarnya, nah kita bicara yang kedua, miliki mindset yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini rame lah, let's say mudah-mudahan datang semua 200 orang gitu ya. Banyak orang yang mindsetnya nggak benar. Nah, tadi saya bilang kalau mindsetnya nggak benar, itu Anda tidak mungkin mindful. Dan kalau Anda nggak mindful, keberhasilan Anda jualannya pasti lebih kecil. Karena kita bicara gini, karena kalau Anda kedatangan orang yang jualan nih, Anda pasti bisa merasakan kan, apa ya? Mungkin fisiknya di depan Anda, tapi mungkin pikirannya lagi di tempat lain gitu. Mungkin orangnya di depan Anda, tapi mungkin dia konsentrasinya fokusnya di tempat lain. Entah dia lagi, bininya lagi berantem lah sama rumahnya, dia lagi punya hutang lah, atau keluarga ada yang sakit lah, atau yang sedang dia ditagih-tagih debt collector, apapun itu. Anda bisa merasakan itu. Ya. Atau Anda juga bisa merasakan dia ini, orang ini nggak pede nih. Ya, misalnya Mbak Nina datang ke hadapan saya sedang menjual training misalnya gitu ya di Kampung Hening. Terus saya melihat kok Mbak Nina ini kayak nggak pede, itu kan kerasa. Saya sebagai calon customer. Dan itu terjadi karena ada sebuah konsleting karena you nggak mindful. Nah, sebelum kita bicara mindful, kita harus bicara mindset yang tepat terlebih dahulu bahwa seorang salesperson is a very very noble profession. Bahwa orang sukses itu harus ngerti jualan. Dulu saya juga malu dibilang seorang salesman gitu ya. Tapi setelah saya paham sekarang ini, dokter, kenapa sih ada dokter yang sukses, yang pasiennya banyak, ada dokter yang nggak punya pasien, kan begitu. Kalau bicara dunia kedokteran, ya. Atau kayak Jamil, seorang trainer, ada yang customernya banyak, itu kliennya banyak, ya audiensnya banyak, ada yang sedikit. Karena ada dokter yang bisa jual dirinya, ada dokter yang nggak bisa jual dirinya. Ujungnya soal jualan diri. Ya, kita bicara personal branding dan seterusnya, itu bahasan yang lain. Ya, kita jual ide, jual konsep. Ya, saya mau menikah misalnya, saya harus bisa menjual diri saya di hadapan calon mertua misalnya. Ya, nah, jadi banyak orang, teman-teman, ya yang malu berjualan, malu dibilang seorang penjual, sehingga ketika dia melangkah untuk berjualan itu setengah-setengah. Dan itu berawal dari mindset yang tidak tepat. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang sekarang aktif di dunia penjualan atau yang masih malu berjualan, let's do it guys. Ya, lu jualan apa? Apapun, selama itu bermanfaat, pastikan Anda membayangkan bahwa ketika teman-teman jualan handphone, jualan laptop, jualan lampu, jualan topi, jualan gelas, itu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ketika orang lain merasakan manfaat tersebut, dia bisa berkomunikasi, misalnya jualan handphone gitu ya, dia bisa berkomunikasi, ya akhirnya dia bisa bersilaturahim bangun pintu rezeki, orang tersebut dapat rezeki yang lebih lagi, umurnya panjang, akhirnya jualan Anda menjadi ibadah. Nah, mindset seperti itu ya, itu harus kita miliki. Ya, tapi mindset yang benar, kalau hatinya nggak benar, ya, kalau hatinya tuh busuk gitu ya, hatinya memang kayak gini misalnya, gue pengen kaya dari jualan, gue pengen jualan supaya gue bisa mengalahkan dia, supaya
dia menyesal nggak jadi kawin sama gue, misalnya gitu, Anda sudah patah hati misalnya gitu ya. Ya, misalnya hatinya mungkin hanya karena untuk balas dendam, bisa jadi mindsetnya pun akhirnya bergeser, akhirnya take action-nya pun berbeda. Karena nanti ketiga dan keempatnya, ketika kita bicara menghadirkan jiwa dan raga untuk kita berjualan, ya pastikan berpenampilan yang rapi, dan yang keempat berperilaku yang amazing. Ya, nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berperilaku yang amazing ini kalau berpenampilan sudah paham lah ya. Berperilaku yang amazing ini apa ya? Bisa dibilang amat sangat menentukan keberhasilan teman-teman dalam berjualan. Dan saya merasakan kalau saya bahasanya off state gitu ya. Ketika saya off state, ketika saya kayak ngeheng gitu, terus kayak gue bingung mau ngomong apa, terus kayak ketika saya nggak nguasai panggung, nggak harus panggung public speaking ya, panggung saya di rumah lagi jualan misalnya, lagi presentasi edukasi or whatever it is, saya tidak menguasai itu, pasti perilaku saya kayak kikuk gitu. Terus bagaimana dong? Apa yang harus dilakukan supaya ya kita bisa mindful? Tips and tricks dari saya, teman-teman, ketika saya terutama kalau saya bicara selling on the stage katakan. Ya, ketika saya menyiapkan sebuah panggung, saya tuh udah pastikan saya duduk di pojok kanan, belakang, kiri, depan, tengah. Saya rasakan, oh oke, suasana begini. Kira kalau audiens duduk di sini, melihat saya seperti ini, begini. Saya udah membayangkan, oh berarti kalau duduk saya di sini, saya bicara di sana seperti apa. Atau ketika saya harus menelepon, ketika saya harus datang ke rumah orang, saya telepon dulu. Ya nanti kita ngobrolnya di mana, atau di kafe seperti apa. Kalau kayak di kafe, saya udah datang duluan. Ya, saya pastikan duduknya dia menghadap bukan ke yang luas gitu, menghadap ke tembok misalnya, supaya dia fokusnya ke saya. Hal-hal tersebut itu saya sudah kondisikan supaya saya bisa berperilaku lebih amazing. Dalam arti saya bisa memang memberikan presentasi, ketika saya jualan itu lebih fokus dia ke saya. Sehingga efektif dan produktif, waktu yang dia investasikan buat saya pun efektif. Ya. Nah, teman-teman, jadi di huruf M tadi itu ya, menghadirkan jiwa dan raga yang berjualan ini ya, ini penting banget untuk kita set up hati ya, mindset yang benar, udah pasti kita harus berpenampilan yang rapi dan berperilaku yang amazing. Nah, berperilaku yang amazing ya, bertindak tanduk, take action sebagai salesperson yang benar seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, untuk bisa menjadi salesperson yang benar, I-nya ini harus mantap. Ilmunya harus mantap dan bermanfaat. Kalau ini enggak jualan butuh ilmu, setuju nggak? Ya, Anda menikah butuh ilmu, communication butuh ilmu. Anda mau laptopan gitu ya, Anda mau bikin jadi content creator, itu ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Ya, memang di awal gaspol aja, silahkan. Tapi kalau Anda mau jadi sales professional, Anda pengen menghasilkan jutaan, puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran, Anda harus punya ilmunya. Ya, nah ilmu apa saja yang harus teman-teman mantap pelajari, ya, dan bermanfaat. Bermanfaat di sini apa? Anda harus implementasikan. Ya, karena gini teman-teman, yang saya temui juga dan saya pelajari, banyak orang yang akhirnya dia nggak mindful on the stage atau mindful while they are selling something, ketika mereka berjualan sesuatu, karena mereka nggak pede dengan ilmunya. Ya, karena mereka nggak pede dengan keilmuannya, sehingga coba-coba, sehingga bener nggak ya gitu. Nah kebanyakan tuh jadi off state, iya gitu. Ya. Nah apa saja sih ya yang harus kita pelajari? Yang pertama, you guys have to belajar ilmu jualan. Ya, saya banyak baca buku, saya datang ke saya workshop training, seminar, ya saya belajar ilmu jualan. Yang kedua, ilmu profiling. Nah, ini bisa belajar sama Bunda Sofi ya. Steven misalnya, gitu ya. Saya alhamdulillah ya bisa jualan banyak. Salah satunya yang saya jual Kangen Water misalnya, puluhan juta. Mungkin teman-teman tahu, itu kan juga saya yang bawa ke Indonesia. Gitu. Saya bisa jualan macam-macam, saya jualan properti lah, ini itu dan seterusnya. Kalau ditanya salah satu rahasianya, karena saya ngerti ilmu profiling, Bun. Saya belajar ilmu Steven, Personality Plus, saya belajar MBTI, apalagi MMPI, apalagi banyaklah saya pelajari gitu.
DISC, banyak lah. Saya senang ilmu profiling. Ya, VAK, OG, VAK, Visual Auditory Kinesthetic. Pokoknya saya belajar begitu banyak hal ilmu tentang profiling. Ada ini belajar. Ada lagi nanti the spiral dynamics. Oh, ilmu value ini. Oh, ketemu orang saya tahu. Oh, ini orang sensing misalnya. Kalau dari ilmu Stephen. Oh, kalau ketemu orang sensing, gua harus begini. Oh, dia sensing yang melankolik misalnya. Oh, berarti gua harus begini, melankoliknya begini. Nah, begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan ya yang saya lihat nih, pengalaman saya, misalnya gue adalah orang intuiting. Saya ini orang intuiting extrovert. Terus ketika saya ketemu orang, saya perlakukan mereka semua dengan kacamata intuiting extrovert. Karena saya nggak tahu ada profil lain gitu. Ya. Akhirnya saya bicaranya bayangkan saya ngomongnya tuh bahasa langitan gitu. Kalau saya intuiting mentok kalau teman-teman saya bilang gitu. Mereka yang ini bingung, orang yang thinking lu ngomong apa sih? Misalnya begitu. Ya. Makanya lucunya ketika saya talent mapping ada lagi tuh ilmu talent mapping gitu. Akhirnya ketika saya kalau akhir-akhir sekarang ini pun kalau saya di profiling lagi itu tuh saya kayak apa ya, balance gitu semua ini karena saya kayak jadi orang yang serba mengisi profil saya. Saya juga jadi orang melankolis bisa, saya jadi orang pragmatis bisa gitu ya. Jadi pendiam gitu ya, pura-pura blow on gitu. Karena memang at the end kita harus bisa masuk ke dalam profil calon customer kita. Teman-teman, it's not about lu paling hebat. Ini bukan soal lo hebat-hebatan dalam jualan, enggak. Ini soal bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kita tahu mereka itu orang apa. Mindfulness itu penting banget. Saya dulu belajar ya teman-teman, ini saya ceritakan, saya pasti ada kertas, misalnya ini kertas gitu ya. Terus ketika saya ngobrol sama orang, saya sambil tulis nih, oh ini orang sensing nih, oh ini orang apa misalnya disknya dominance atau apa. Sehingga ketika saya dengerin dulu, nah begitu saya mau jualan, saya udah ngomong pakai bahasa dia. Nah, but how come, bagaimana bisa you ngerti profil mereka seperti apa kalau you nggak belajar ilmu profiling? Nah, di kampung ini nanti belajar banyak lah, itu banyak grandmaster profiling ya. Yang berikutnya ilmu negosiasi. Mindful listening, Pak, Dok. Gimana, Bud? Kalau itu belajarnya silent mindful listening. Jadi dia bisa listening, kayak dokter ini kalau saya lihat bisa jago kayak gitu karena sudah menjernihkan hatinya dulu nih. Nah, itu kan mindful tuh. Ketika menjernihkan hati, ini bisa menyesuaikan diri ke profil klien gitu ya. Tiba-tiba saya sudah bisa jadi kliennya gitu kan. Kalau dokter Andika tadi kan ketika mencatat apa yang diinginkan oleh klien, didengarkan, tiba-tiba dokter Andika sudah bisa berada di posisi si klien ini. Jadi sangat paham gitu. Nah, itu mindfulness-nya di situ, silent mindful listening, bisa mendengarkan dari hatinya. Jadi ilmu bunglon ke bahasa kasarnya gitu ya. Iya. Berubah. Iya, dan memang itu yang membuat entah banyak orang yang suka. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ketemu ada salah satu inilah. Terus dia komentar ke saya gini, saya kaget melihat Dokter Andika bisa menjadi seorang pendengar yang baik gitu. Komentarnya begitu. Ya, karena dia mungkin baru kali itu melihat saya. Karena saya kan biasanya ya kayak gini lah. Emang mereka melihatnya saya lagi ngasih materi kan nyerocos gini gitu kan. Tapi memang ketika saya mau selling something, ya tadi listening, mindfulness in listening, it's kata Bunda tadi emang itu efektif banget sih kalau menurut saya. Dan masuk tuh ilmu negotiating, gitu ya Bun ya? Ya, dari hati, jadi nggak hanya mendengar dengan telinga atau dengan mata, tapi dengan hati. Betul, makanya tadi benar ya Bun, setuju ya Bun, di awal hatinya dulu nih manajemen call Bun yang harus benar dulu. Ya, betul. Oke, lanjut ya. Ilmu public speaking, kalau jualan perlu ya teman-teman belajar, dan ilmu leadership. At the end teman-teman ya, you mau belajar, you mau jago public speaking, jago negotiating, profiling, jualan, at the end menurut saya
one of the most important thing is ilmu leadership. How you can lead yourself, bagaimana you bisa memimpin diri sendiri, memimpin tim bisnis, tim penjualan, memimpin your calon buyer gitu, next customer, calon future buyers gitu. Itu penting banget at the end. Ya, jadi saya termasuk orang yang gila belajar soal leadership. Dan ini efektivitas ketika saya akhirnya tadi sama. Jadi ketika saya mindful, oke, jadi kalau saya belajar misalnya gini. Nilai terbaik itu kan 10. Ketika kita ketemu prospek, ketemu klien, ketemu audiens yang nilainya 2, oke, you harus jadi nilainya 8. Wah, dang. Tapi ketika ketemu orang yang nilainya 8, ya you jadi nilai 2 aja supaya nilainya 10 gitu. Nah, ini kan mindful. Ini kita akhirnya selaras. Akhirnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Everybody win. Gitu ya, Bun. Jadi tujuan mindfulness itu adalah everybody win. Nah, saya melihat ketika orang-orang, saya kan juga banyak ngajar tim penjualan gitu ya, mereka masih win or lose gitu. Ini soal menang atau kalah gitu. Ininya semangat nih. Gitu. Kalau dia closing, dia berhasil menjual ya, dia orang jualnya kalah, tuh gue menang gitu. Ya akhirnya nggak akan bertahan lama sih ya sales-sales yang seperti ini. Ya. Dan yang paling penting supaya ini bermanfaat adalah terapkan. Ya, jadi dari slide yang ini teman-teman kalau saya ditanya mana yang paling penting, kalau menurut saya profiling dan leadership. Ya, ketika teman-teman ngerti ilmu profiling dan ilmu leadership, ya, you can sell almost everything lah. To anyone, anywhere gitu. Bisa menjual apapun ke siapapun, dimanapun, kapanpun. Wah, itu seru banget. Ya, lanjut. Nah, yang N-nya niat karena Allah. Ya, teman-teman, ini penting. Ya, niatkan untuk membantu agama Allah. Ya, apapun agamanya. Kalau saya Muslim, kalau menurut saya ini menjadi formula yang membuat saya tidak pernah capek, yang membuat saya tidak pernah patah arang, yang membuat saya nggak pernah baper. Apalagi saya meyakini auzubillahi minasyaitonirrajim in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum gitu ya. Hai orang yang beriman, merasa menolong agama Allah, maka Allah menolong kita. Makanya banyak orang yang suka komentar gitu ya. Dik, lo kok kayak nggak ada matinya sih gitu. Lo kok kayak nggak ada capeknya sih. Lo kok kayak nggak ada gitulah gitu ya. Ya karena niatnya beda. Jadi seorang salesperson yang niatnya karena Allah sama salesperson yang niatnya hanya karena duit, bukan duit itu nggak boleh ya, kita harus kaya kita bisa banyak sedekah dan seterusnya, tapi energinya berbeda. Sehingga kalau kita niat membantu agama Allah, closing nggak closing itu bukan tujuan, karena tugas kita adalah ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, buat saya pribadi ini menjadi sebuah prinsip yang saya telurkan, yang saya duplikasikan ke tim bisnis saya, yang ini menjadi energi yang so powerful. Ya, karena kalau kita bicara duit teman-teman, ya iya kalau pas closing, iya kalau pas ada duitnya semangat, pas lagi nggak ada duitnya nggak semangat, pas lagi ditolak nggak semangat, pas lagi digoblok-goblokin baper. Ya pas lagi apalagi yang sering jelek-jelekin kita, yang sering nggak ngedukung kita, keluarga terdekat, sahabat terdekat misalnya, banyak nanya kagak beli kan begitu, ya akhirnya baperlah kita. Kenapa baper? Karena kita berharap pada manusia, bukan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sok spiritualis gimana, bukan sok religius gimana, tapi based on my experience, saya membangun tim penjualan, ketika saya bisa install ini, teman-teman, ini so powerful. Ya, so niatnya bantu agama Allah. Makanya apa ya? Kalau saya kan istilah kata mungkin Bunda atau Mbak Nina sudah tahu, saya lagi juga bangun pesantren, misal bangun masjid menghafal Quran Muslim Bilioner. Nah, kita ajak teman-teman ya bangun visi tersebut gitu ya. Yuk guys, kita misalnya saya punya bisnis nih nisa.id nih ya Mbak Nina, buat para muslimah. Yang muslim juga boleh sih. Nisa.id misalnya. Pokoknya every single product that you sell, every single bottle that you sell, itu yang setiap jual itu sudah membantu membangun pesantren penghafal Quran Muslim Bilioner.
nggak nunggu akhir tahun laporan laba rugi, kalau rugi nggak wakaf, kalau untung baru wakaf, enggak. Setiap produknya besok ini apa istilah kata bubar kita perusahaannya udah wakaf gitu istilah kata ekstrimnya. Nah, dengan begitu akhirnya mereka semangat misalnya. Nah, hal-hal tersebut bukan terkait menjual agama, enggak. Tapi memang at the end orang itu tergerak karena ada sesuatu yang lebih besar ketimbang uang, ketimbang dunia, yaitu apa? Akhirat. Ya, jadi niat kita ini kudu benar. Ya, dan pastinya banyakin bersyukur. Semakin banyak bersyukur, makin banyak closingan. Entah kenapa begitu. Banyak-banyak bersyukur. Menarik Akhir. energi. Gimana? Bersyukur itu menarik energi positif yang lain. Exactly. Iya. Benar. Kayak kan kita bersyukur itu kan adalah energi yang positif. Nah, dia nanti ngajak teman-temannya. Energi positif yang lainnya pada ngumpul di situ. Benar tuh. Dan ngajak duit-duit yang lain masuk ke dompet kita juga itu. Iya. Masya Allah. Terakhir, Bun. Jadi ini yang juga menurut saya penting banget sebagai seorang salesperson. Ya, you mindful okay. Mindfulness in selling, you udah mau ngasih itu it's okay. Apa itu keren banget, amazing lah. Ya, tapi kalau nggak ada yang keempat ini, which is saya sebut dengan dream on, ya, you tidak akan bertahan lama di dunia sales. Karena seorang salesperson itu harus punya impian, mau nggak mau. Karena apa ya? Yang menggerakkan Anda itu impian. Ya. Bunda Sofi membangun Kampung Hening juga pasti nggak semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Ya survei tempat lah, inilah cari pendanaannya lah ini, wah pokoknya. Tapi ada dreams yang memang ingin diwujudkan gitu. Ya, ada sebuah dreams yang ingin diwujudkan dari sebuah tempat bernama Kampung Hening, dari sebuah komunitas yang berkumpul di Kampung Hening kata. Nah sama pengalaman saya sebagai seorang salesperson, ya membangun tim penjualan itu mau nggak mau wajib fardu kudu'ain for every single person. Setiap orang yang berjualan itu they must have dreams. Mereka harus punya impian. Ya, yang berikutnya mereka harus punya goals. Impian itu kan jangka panjang. Oke, lu mau naik haji ya, naik haji kan orang tua, lu pengen punya rumah sendiri, ingin menikah, ini apapun itulah dreams Anda. Harus punya dan pastikan tertulis. Ya, apalagi kalau ada yang naik haji kan orang tua, sekali lagi orang tuanya sudah cukup uzur, sekarang haji pun beginilah ya, ditutup lah inilah pandemik ini itu batas umur, wah makin apa ya, makin berperang lawan waktu nih, artinya Anda harus makin serius kerja keras ya, katakan begitu, harus punya impian, goals itu adalah impian yang Anda breakdown, yang Anda pecah menjadi jangka pendek, jangka menengah gitu ya, nah goals Anda harus punya, tanpa itu teman-teman Anda akan ala kadarnya berjualan. Ya, Anda akan ala kadarnya. Apa ya? Ala kadar itu ya sekenanya nih. Ya. Kejual syukur enggak alhamdulillah gitu. Ya, oke, lu harus bersyukur. Tapi seorang salesperson itu harus selalu mindful terhadap goals-nya. Harus senantiasa mindful terhadap impiannya. Ya, ketika kata ditolak, ketika digoblok-goblokin, dokter bego, dokter gila, sering begitu. Tapi saya ingat, oh iya, kan dia nggak peduli kalau orang tua gue sakit, dia orang tua gue butuh duit, kan dia nggak mau bayarin ya kan. Oke, impian gue lagi apa, saya pengen keliling dunia misalnya, saya pengen paling dekat dulu saya pernah hutang 2 miliar, itu kan goals gue, harus bayar hutang 2 miliar, kan orang yang ngina gue nggak pernah peduli akan hutang gue berapa begitu, semangat lagi. Nah, mindfulness terhadap your own goals, your own dreams itu amat sangat penting. Makanya penting tulis impian Anda, tulis goals Anda supaya sering teman-teman baca, supaya your mindful terhadap your own goals. Itu penting. Ya. Dan saran saya teman-teman, ya, pikiran kita itu butuh dibahagiakan. Ya, rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Rayakan ya nggak harus mahal gitu ya. Mungkin Anda ya minum jus jeruk bersama keluarga, itu silakan diatur masing-masing ya, atau touring kemana sama teman-teman, nggak harus mahal. Iya. Mau mulu loh. Kalau ibu cuy. Yo. Ya. Nah, tapi penting buat pikiran kita itu ini, oh ternyata gue bisa ya, terus yuk ngerayain gitu.
yang ngerayain dalam konteks yang baik gitu ya, jangan harus mabok-mabokan haram gitu ya. Rayakan ya, syukuran ya, atau sama teman yang nikmati ngobrol kongkong ngopi-ngopi cantik, tapi itu sekedar kayak saya tadi apa ya, sekedar beli es kopi gula aren harga 18.000 gitu tadi, hari ini saya sedang merayakan sesuatu gitu, buat saya itu oke, itu kayak gue udah achieve something. Atau yang lebih, misalnya Anda lihat postingan saya baru beli motor misalnya buat touring, itu one of my little celebration gitu ya. Nah itu penting buat your pikiran, karena your pikiran harus dikasih anchoring itu apa ya, dikasih penguncian bahwa oh gue bisa nih achieve di angka ini, berarti kalau gue kerja lebih keras lagi bisa dong achieve di sini. Nah ini tuh harus disimbolisasi dengan sebuah perayaan kecil. Nah itu. Nah, dengan begitu akhirnya oh dulu gue bisa kok. Itu mindful terus. Ya, sehingga ini saya khawatirnya, saya juga punya banyak pengalaman buruk. Diusir lah, digoblok-goblokin lah jualan gitu ya. Ganteng-ganteng gini pernah diusir juga, mau dipukul dan seterusnya gitu. Ya, seringkali hal-hal yang menyita emosi besar seperti itu membuat kita nggak berani jualan. Yang membuat kita nggak berani lagi berbisnis. Saya pernah hutang 2 miliar, digedor-gedor, debt collector, dan seterusnya. Nah itu kan memori-memori yang pikiran kita teracuni kan. Nah bagaimana supaya pikiran kita mindful terus? Nah, harus diracuni balik dengan antidotumnya kalau bahasa kedokteran. Anti racunnya apa? Tadi perayaan-perayaan dari kemenangan-kemenangan kita yang mungkin kecil demi kecil lama-lama jadi besar. Seperti itu. Ya, dan pastinya yang terakhir teman-teman harus memiliki komunitas yang saling mendukung. Lu mau jagoan, wah mindful banget lah, wah skillnya canggih, ilmu jual, negotiating, profiling, NLP semua udah canggih, public speaking, Jos, Marco Jos, impian udah keren banget. Ya, tapi lu sendirian, susah guys. Ya, karena at the end kita butuh teman untuk saling menyemangati, bahkan teman untuk saling berkompetisi secara baik, berfastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Masya Allah, nih Kampung Hening jadi salah satu solusi untuk kita bisa bareng-bareng ya, bareng-bareng kita sukses di dunia juga sukses di akhirat. Apalagi di Kampung Hening kan banyak guru-guru lah ya, bahkan ini diajarkan banyak hal ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Kampung Hening bisa menjadi solusi buat teman-teman lebih bahagia dunia dan akhirat. Sip, alhamdulillah. Begitu teman-teman, materi dari saya semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya jawab, mangga silakan. Alhamdulillah. Wah, keren banget, Dok. Bu, Banyak hal baru nih. Masya. wow. Kalau saya bilang nih, kalau kata YouTuber, daging semua guys, daging. Yuk, banget sore hari ini kita belajar mindful selling dari pakarnya, karena beliau adalah seorang praktisi ya gitu, ngalamin ancur juga gitu kalau saya ngikutin YouTube-nya. Terus ini Dok, yang tadi tuh yang dokter bilang dari TK, saya amazed aja sih, TK udah kepikiran jualan gitu, maksudnya gile ya gitu, semua aja dijual. Temen jual gitu. Ya. Hati Mbak Nina, dekat-dekat saya jual nanti ya. Nggak apa-apa, siap dijual Dok. Agak mirip-mirip lah sama saya, Dok. Menjual suami. Oh, kalau itu mah manajer ya, Dokter, dokter sampaikan ya, ini pengumuman dulu buat teman-teman bahwa Kampung Hening ini kan memang kami mempunyai berbagai macam program pelatihan, training gitu. Tapi kami juga ada komunitas. Seperti tadi kata Dokter Andika bahwa teman-teman harus memiliki komunitas yang saling mendukung. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan sendirian tadi gimana ya, nggak ada kompetisi ya Dok ya gitu kan, nggak enak. Nah makanya jadi bagi teman-teman ini juga saya sambil open bagi teman-teman yang belum menjadi affiliate atau konsultannya Kampung Hening, ini boleh banget. Jadi kita tuh punya komunitas konsultan Kampung Hening. Di sini teman-teman menjualkan program-program dari Kampung Hening. Gitu. Silakan nanti daftar ke ada Mas Arsya Devian atau ke saya boleh ya. Oke. Dok, ada pertanyaan tadi. Mbak Nina. Tadi saya salah nge-share. Tadi minta PDF-nya, saya salah nge-share bentar. Iya tuh. Oh, jadi bisnis lain tuh. Awal saya dagang rumah. Dagang rumah. Saya punya dagangrumah.com juga, teman-teman. Jualan rumah itu bagian dari Masjid Penghafal Quran. Jadi saya tawarin saham,
Saya bilang nggak mau sahamnya kalau mau buat pesantren. Jadi teman-teman dagang rumah di situ bisa bangun pesantren juga. Oke. Nah, tadi mungkin sedikit membahas apa yang sudah disampaikan Dokter Andika ya. Ya. Sebenarnya kan tadi Dokter Andika sudah banyak sekali punya pengalaman yang luar biasa, yang itu mungkin saya mau niru kayak Dokter Andika, tapi gimana ini mulainya gitu kan? Nah, gimana ya caranya saya bisa hadir gitu ya, jiwa dan raga ini bisa hadir, bisa mendengarkan orang lain, bisa nggak memikirkan diri sendiri saat ketemu sama klien gitu ya, atau mungkin ketika kliennya ngomongnya nggak enak langsung hilang semua konsentrasi dan tidak bisa menjual lagi, tidak bisa ngomong gitu kan. Nah, itu kan perlu ada gimana sih caranya gitu kan. Caranya yang itu biasa yang sekarang ini di Kampung Hening kita latih, dan itu latihannya itu nggak langsung diajarin, ayo habis ini kita jualan, nggak gitu, tapi melatih untuk bisa tenang nih, bisa calm down, bisa mendengarkan dengan hati. Ada orang yang ngomongnya nggak enak itu masih bisa mengatasi emosi gitu. Karena kalau yang dari kita ya di ilmunya Kampung Hening ini, orang-orang dimanapun kita mau sukses di bisnis ataupun mau di selling atau mau dimanapun, itu permasalahan paling utama itu ya masalah hati gitu ya. Orang sukses nggak sukses itu awalnya itu dari hatinya gitu. Kalau dia udah dapat ilmu banyak macam-macam, tapi kalau hatinya itu nggak mindful, nggak tidak menyala gitulah istilahnya kita itu, maka akan ya nggak bisa melakukan hal-hal yang berikutnya gitu ya. Nah itu kita di Silent Mindful Listening ini kita praktek dan teorinya kita berikan mulai benar-benar dari hal yang dasar. Apa yang dasar ya, salah satu contohnya mungkin di sini teman-teman ada namanya mindful breathing. Nah, mindful breathing ya, itu adalah sebenarnya kalau kita belajar ilmu mindful breathing itu dasar banget untuk bagaimana kita bisa mengelola emosi ya, emosi yang tadi macam-macam. Kalau misalnya kita sehari misalnya seorang sales menghubungi 20 klien gitu ya, pasti kan rungsing untuk kepalanya. Orangnya macam-macam, ada yang jawabnya marah-marah, ada yang seneng, ada yang langsung beli gitu kan, macam-macam gitu. Nah, ketika bermacam-macam yang kita hadapi biasanya itu nggak mindful, akhirnya itu apa kalau saya bilang itu agak gegar otak gitu Dok, kepalanya gitu. Jadi maka harus otaknya itu harus ditenangkan dulu, didiemin, diem gitu. Nah, sehingga dia bisa bisa menindaklanjuti ya, bisa tetap fokus, bisa tetap besoknya lagi melakukan aktivitas lagi yang sama gitu. Karena yang saya lihat kalau orang-orang yang sales itu pertama bisa semangat tuh. Bisa semangat, bisa kejar gitu. Pas begitu di tengah jalan, kejar nggak ya? Gitu. Terus habis itu lanjut lagi, besoknya lagi nggak dikejar gitu kan. Jadi ini adalah kalau silent mindful listening itu bagaimana membuat itu tetap konstan, tetap kita bisa tetap tenang, bisa tetap mindful gitu dalam kondisi apapun gitu ya. Nah ini mungkin sekilas tentang kalau supaya bagaimana caranya bisa mengejar Dokter Andika ini ya, supaya bisa sukses kayak beliau ini, yaitu diawali dari hal yang sangat sederhana. Kalau kita mengajarkan salah satunya adalah mindful breathing gitu. Nah itu. Ini kapan nih Bun acaranya nih Bun? Acaranya tanggal 25 sampai 27. Yang tadi sama Pak Faiz ya? Iya, sama Pak Faiz sama Pak Jamil. Siap. Iya. Nah ini kita kalau ini yang menarik Dok, setelah acara training ini kita laksanakan, karena Pak Faiz ini kan sebenarnya mempelajari ilmu mindfulness ini berpuluh tahun ya. Kalau ceritanya Pak Faiz ini mulai dari beliau itu stres banget karena ibunya meninggal, terus dia jadi kayak
kehilangan arah gitu ya, jadi bengong gitu kan. Nah akhirnya dibawa sama kiai, bawa ke pesantren dan dia di dalam kamar aja nggak diapa-apain sebulan, cuma disuruh zikir gitu ya. Dan itu silent banget. Dan itu ternyata menyembuhkan. Jadi ternyata dari situlah Pak Faiz mempelajari ilmu apa ini kok cuma diginiin aja bisa sembuh gitu kan. Dan akhirnya beliau sampai kemana-mana itu sampai ke Amerika, Australia, India, Cina, dan negara-negara yang lain untuk belajar mindfulness. Dan setelah beliau pulang, balik-balik lagi, mindfulness ini yang bagus adalah ketika ada spiritualnya, gitu. Kesimpulannya gitu. Jadi kalau mindfulness nggak ada spiritualnya itu malah ya agak berbahaya gitu kan ya. Bisa-bisa jatuhnya gitu ya. Bisa-bisa masuk yang lainnya gitu kan. Karena ketika kita mindful breathing itu aja, sebenarnya kan kita lagi berkonsentrasi dan berhubungan dengan dunia yang yang mungkin itu dengan diri kita sendiri gitu. Kayak kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Nah di situ ketika kita lepas dari kendali atau tidak, ini bahaya nanti yang masuk macam-macam gitu kan. Dan dan memang terjadi sih, maksudnya ketika setelah kita melaksanakan beberapa training ya, termasuk di perusahaan, di in-house, bahkan ini yang menarik temuannya adalah ketika kita mengadakan di BUMN, mereka bilang ini tuh bisa mengurangi korupsi, gitu. Ya, kenapa? Karena ketika orang itu mindful listening, dia itu mendengarkan nuraninya, gitu kan, mendengarkan orang lain. Dan itu yang ngomong dirjennya sendiri gitu ya. Waktu itu memang trainingnya atasan-atasan gitu ya. Akhirnya kita semakin semangat, mudah-mudahan salah satunya bisa membuat negeri ini jadi lebih baik ya Dok, dengan training yang ini gitu. Jadi itu sih Pak Jamil jadi presiden dulu baru baik ya. Nah ini akhirnya salah satunya itu ya kalau untuk jadi mindfulness itu ternyata berdampak pada banyak hal, itu yang kita pelajari. Itu kira-kira ada yang mau bertanya nih sama Dokter Andika mumpung beliaunya masih meluangkan waktu. Betul Bu, ada beberapa pertanyaan. Kok suara saya kayak ada feedback ya? Bun, aku mau nanya, Bun. Oke, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, Coach. Ini kan materinya bagus banget ya, silent mindful listening. Mudah-mudahan aku nggak salah dengar dari apa yang tadi aku dengar, karena ada double acara yang bicara tentang berjualan lah istilahnya. Selling tadi kan disebutkan niatnya itu paling penting dan itu karena Allah. Nah saat ini bicara tentang bisnis ya, bicara tentang bisnis, semua bisnis itu bicara tentang percepatan karena kita harus survive gitu. Nah kadang-kadang ada cara-cara yang nggak sesuai dengan hati nurani ya, karena ngejar quantity bukan quality gitu loh. Kalau dengan konsep mindful ini kan kadang-kadang bertabrakan gitu ya. Gimana dengan kondisi kayak gini? Karena itu tadi survive itu saat ini bicaranya adalah bukan mental. Nggak semua orang paham tentang kesadaran itu, apalagi bicara tentang bisnis yang kayak gitu-gitu. Mereka bicara tentang angka. Gimana? Terima kasih. Jadi pertanyaannya gimana survive dengan dengan cara-cara yang kadang-kadang nggak sesuai dengan hati nurani karena ngejar angka gitu. Padahal tadi kan disampaikan bahwa kalau emang kita mau jualan tuh harus niatnya karena Allah gitu. Oke. Mbak Muhammad. Saya Erlina. Pakai nama teman. Oke. Lupa nggak ganti. Masya Allah. Jadi kalau saya sih mungkin entah jawabannya mungkin kurang mengenakan, tapi kalau memang sudah tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan perintah Allah gitu ya, mending tidak dilakukan kalau saya. Karena at the end mindfulness itu kita bicara fitrah manusia. Mindfulness itu kita bicara nurani. Ya makanya tadi Bunda silent listening tadi bicara bisa mengkikis korupsi katakan begitu, karena memang sejatinya kalau kita bicara mindful
ya. Itu kita bicara gini, kita bicara mind. Mind itu kan pikiran. Pikiran itu berawal dari hati, dan hati itu kan fitrah, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ternyata hatinya sudah tidak sesuai, udah pasti ini nggak mindful, ini mind half, ya udah sebelah nih, ya sebelah ada surga, ada neraka, gitu ya. Nah kalau kita sudah, apalagi kalau misalnya gini, kalau kita melakukan, mungkin otak kita lagi pengen survive nih, butuh duit, tapi hati kita menegasikan. Udah pasti kita nggak, kalau bahasa saya nggak kongruen. Nah, kalau kita tidak kongruen, entah kenapa ya, itu kalaupun dapat closing gitu ya, itu easy come easy go. Kalau nggak kongruen itu bahasanya gampang dapat, gampang hilang. Akhirnya keberkahan itu nggak ada. Ya, bukan sok mustad gimana enggak, cuman kita bicara oke, anggaplah kita nggak bicara dalil gitu ya, tapi kita bicara hukum ilmu salesmanship-nya saja ya. Kalau contoh nih misalnya apa ya, saya jualan rokok deh misalnya, rokok ada yang bilang haram, ada yang bilang mubah, ada yang bilang makruh, terserahlah hukumnya apa. Cuma kalau saya jualan rokok udah jelas karena saya dokter, jualan rokok misalnya membunuh, rokok bikin impoten, membunuh dan seterusnya. Terus saya jualan, udah pasti saya nggak akan perform gitu. Atau saya jualan barang saya deh misalnya, saya jualan barang saya, tapi desainnya nggak bagus, desain produknya nggak bikin saya pede. Itu aja sudah hati saya tuh udah nggak serk, ya. Pasti juga jualannya, aduh, gue kayak nggak pede. Apalagi kalau ini melanggar aturan, melanggar dogma, melanggar norma, melanggar nilai agama, udah pasti kongruen. Jadi kalau saran saya gitu ya, pastikan hati ini firm dulu. Artinya apa? Hati ini sesuai dengan fitrah. Artinya apa? Ya, Allahnya seperti apa? Kalau saya gitu, Mbak Muhammad Mokot. Nah, mungkin saya bisa nambahin dikit ya, Dok ya. Ya. Kalau di ilmu silent mindful listening ini kan ada namanya law of attraction gitu. Cakep tuh. Gimana tuh? Jadi kalau sebenarnya kita itu akan menarik energi, kalau kita melakukan sesuatu, ya tadi dokter juga sudah nyampein ya, bersyukur tadi ya, energi yang positif akan menarik energi yang positif, energi yang negatif nantinya akan pasti menarik energi yang negatif gitu. Mungkin kejadiannya nggak sekarang tapi nanti gitu ya, dia akan ngumpulin dulu gitu ya teman-temannya itu baru gitu. Nah ini punya pengalaman sih sebenarnya kita, Pak Jamil ya, kita di training itu kan sering dapat tender-tender in-house ya untuk perusahaan, di mana kan kita kadang-kadang juga ya gitulah Dok, mesti ketemu sama orang-orang yang minta fee yang di luar perusahaan, dan terus disuruh ngasih budget, masukin dalam budget gitu kan. Yes. Nah pengalamannya dulu waktu itu pernah satu kejadian, dia minta 3% gitu. Tolong ini 3% buat saya, tolong dimasukkan dalam budget gitu kan. Nah, tapi akhirnya karena memang di situ tidak ada akad untuk affiliate atau apa ya, pastinya kan kita tolak gitu. Tapi marketing sedih banget itu Dok, 3 miliar gitu kan, sedih dong, gitu ya, order 3 miliar ditolak gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi ketika Pak Jamil waktu itu, enggak, nanti kita pasti dapat yang lebih gede dari ini, gitu, percaya gitu. Dan itu ternyata it's happen gitu. Dan ceritanya lucunya, yang ngasih order 3 miliar itu siapa coba Dok? Pimpinannya orang itu gitu. Jadi ketika order itu tidak deal karena dia tidak mendapatkan fee ya Dok ya. Nah kan otomatis udah nggak jadilah, kita nggak pakai itu, nggak pakai bendera Anda gitu. Udah kita nggak jadi, nggak mau kerjasama kok sama kita gitu kan. Nah ketika nggak mau kerjasama dan kita tetap istiqomah itu, ternyata pimpinannya bilang harus sama Pak Jamil, gitu kan. Jadi tetap dapat order yang sama tapi tidak melalui yang tadi yang negatif-negatif itu, gitu ceritanya. Ya, insya Allah. Tip, mantap. Itu tadi pertanyaan yang bertanya, Bun, boleh ke pertanyaan yang di chat dulu ya, Dok ya? Ya. Yang ini kayaknya sama Dokter Andika semua nih kayaknya ya, boleh. Yang kan itu ada Kang Usman, siap-siap ya, Man.
Kang Usman nanya apa sih? Jual nih es. Nanti ya. Kaisha nanya nih. Ya, nah saya mau yang chat dulu dok. Tadi ada yang bertanya masalah hati nih kaitannya jualan makanan, tapi dia itu sering ikutan training mungkin tentang vegan, tentang hidup sehat, tentang macam. Jadi lebih ke berarti intinya mah hatinya nggak cruel lah. Antara ini saya jualan masih pakai kemasan plastik, tapi kok nggak enak hati gitu. Kaitannya sama hati deh pertanyaannya. Ini gimana dok? Mengenai jual makanan tapi masih kayak nggak pas dengan kemasan. Oke. Jadi kalau case-nya seperti ini saran saya nih ya. Yang penting Anda itu punya goals-nya. Anda punya standar yang memang Anda inginkan. Tapi apakah dari awal, ini kita kan bicara bisnis, apakah harus sempurna di awal? Ya, selama itu tidak menzolimi ya secara harfiah gitu ya, jalan aja dulu. Sama kayak begini misalnya, Anda jual jasa desain atau Anda jual apa, tapi programnya masih Windows-nya masih bajakan misalnya, kan sama. Ya, Anda bikin konten, Anda bikin ini, nah, itu kan sama tadi plastiknya masih yang belum terlalu benar, atau Anda masih pakainya, atau Anda bisnis digital tapi masih pakainya software yang bajakan. Ya, well di awal nih kalau hal saya, ya kalau memang Anda belum ada dan adanya itu sudah pakai aja dulu, tapi Anda harus set goals. Oke, ya 3 bulan dari sekarang saya akan cetak omset sekian, cetak profit sekian. Ya, supaya saya punya modal untuk beli Windows, Adobe Premiere yang memang original, atau beli plastik atau yang enggak styrofoam sehingga enggak karsinogenik, sehingga yang food grade ya, food gradable gitu ya. Nah, itu butuh modal. Atau sambil jalan saya akan bikin bisnis model, akan bisnis projection, bisnis proyeksi bisnis sehingga saya bisa jadi investor. Nah, itu nggak masalah. Jadi bukan berarti apa ya, Anda harus sempurna dulu baru memulai. Tapi mulailah, sempurnakan sambil jalan. Ya selama yang tadi tanda kutip masih bisa inilah tidak terlalu menzolimi orang lain seperti itu. Itu sih saran saya. Oke, terima kasih dok, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, sebelum ini satu lagi deh, ini kaitannya sama hati. Pertanyaannya, bisnisnya Pak Husni ini berdua bersama istri. Kan kalau namanya bisnis berdua sama istri berarti satu hati. Nah ini istri suami istri masih suka berbeda katanya, masih ribut lah ibaratnya, nggak kongru. Masih urusan hati. Gimana nih? Oke. Ini juga saya alami. Saya orang koleris kuat, istri saya juga koleris kuat. Koleris itu jiwa pemimpinnya, jiwa debatnya tinggi, orang Sumatera pula istri saya. Saya orang intuiting extrovert, istri saya intuiting extrovert juga. Yes, pokoknya ini 2 kubu yang berlawanan. Wah, di awal-awal itu istilah kata ya udah saya punya ide ini, dia punya ide ini. Wes pokoknya ide gue paling bagus, ide dia paling bagus. Nah gitu. Ya. Dan ya begitulah ya, Bunda ngerti nggak? Itu intuitif tangga ini harus ada pihak ketiga gitu. Sampai akhirnya memang kita ngerti ilmu namanya value alignment. Value alignment itu kita menyelaraskan value, nilai. Sederhananya begini Pak Husni, yang mungkin nonton sama istrinya atau tidak saya nggak tahu. Tanyakan begini Pak Husni, ya saya tanyakan, saya ke istri saya, Umi, ya apa sih yang paling penting buat Umi dalam bisnis? Pertanyaannya simple, tulis, apa yang paling penting buat Anda dalam bisnis? Pertanyaan itu. Tapi jangan tanyakan sekali, tanyakan berulang-ulang. Nah, misalnya saya tanya, Umi, apa yang paling penting buat Umi dalam bisnis? Oh, yang penting ada duitnya. Oke, terus emang kalau ada duitnya, apa yang penting dari duitnya? Ya kan bahagia. Oke, terus kalau Umi bahagia, apa sih yang penting dari kebahagiaan tersebut? Jadi apa yang penting ya, bukan apa yang diinginkan. Bahagia ya, itu kalau bahagia itu kebersamaan. Terus, pendek cerita akhirnya istri saya itu value-nya adalah kebersamaan. Terus tanya ke saya, Abi apa duit ini lama-lama saya itu yang penting kepercayaan misalnya.
Ya, akhirnya oke, istri saya kebersamaan, sayanya adalah kepercayaan. Nah, akhirnya kita harus menjalankan sebuah bisnis, apapun bisnisnya, ya, itu harus bisa bareng-bareng, ya. Dan kalaupun saya pergi keluar kota, ya istri harus percaya misalnya. Nah, ini penting karena ketika misalnya Pak Husni misalnya nggak tahu misalnya lagi bisnis keluar kota, ditanyain terus, dicurigain terus, nah ini kan nggak nyaman misalnya. Ya, padahal Anda orang baik-baik gitu, tapi memang istri Anda nggak tahu nih value Anda tuh adalah you harus percaya dong sama saya. Tapi karena ini belum di-align-kan, belum diselaraskan, akhirnya ini berantem terus. Nah, begitu saya align, oke, kita sepakati ya, kita tulis tuh di papan gitu ya, fakta perjanjian, wah ini value kita. Ya, nah sudah bikin begitu saja masih sering lupa, namanya manusia. Lalu apa yang kita lakukan? Nah ini yang penting. Saya dan istri saya, teman-teman, sering ngamar. Nah ini, sering honeymoon. Nggak harus mahal, enggak. Saya kan tinggal di Bogor, ya udah, saya ke hotel di mana Bogor ngamar gitu. Di situ saya melakukan deep talk. Saya melakukan deep conversation with my wife gitu ya, dengan istri saya. Di situ saya ngobrol, saya value alignment lagi. Oke, saya bahas lagi. Oke, Umi, dreams kita ini sudah terwujud. Dreams kita apa lagi nih? Apa yang mau kita lakukan lagi? Apalagi? Nah, itu kita bahas. Dan itu nggak bisa sambil anak saya kan 5, banyak anak, wah repot ini enggak. Tapi harus deep conversation. Nah, di situ di gitar gitu ya, itu di stem lagi gitu. Nah, teman-teman, Pausi dan teman yang lain, itu ya, rasanya salah satu tips yang saya lakukan dan it works sampai sekarang. Ya, karena tadi ini gonjreng-gonjreng sering nggak selaras lagi kan. Ya, isi saya maunya ini mah di stem lagi. Gitu sih saran saya, Pak Husni. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Ini kan pertanyaan lumayan, dok. Beberapa saya mungkin bisa recap ya dari chat. Kita ke yang bertanya karena terbatas teman-teman, jadi mungkin semua yang raise akan kita bisa itu ya. Oke. Pertanyaannya pertama, bagaimana seorang sales biar nggak baper dari Mbak Pupi? Kalau ditolak tuh baper. Tadi kayaknya udah dijawab, tapi mungkin di singkat. Kemudian profiling dari Mbak Lus katanya. Bagaimana cara singkat mengenal konsumen? Dikiranya ramah ternyata jutek gitu. Kemudian pertanyaan ketiga masih tentang profiling tadi di bawah Mbak Erlani ya. Mbak Melani. Jadi udah belajar ilmu profiling segala macam, negosiasi segala macam, namun gagal. Penyebabnya karena apa? Oke dok, 3 hal. Baper kalau ditolak, profiling yang kedua. Silakan. Oke, yang pertama soal baper. Gini teman-teman, kalau Anda masih baper, artinya you masih expect sama manusia. Titik. Penyebab baper adalah karena kita masih berharap sama manusia. Dan saya pastikan selama Anda masih berharap sama manusia, lu masih berharap sama klien nih, berharap sama customer nih, berharap lu dia beli nih, itu pasti baper. Gitu. Jadi saya sudah gini, kalau saya nih, ya ini tips saya nih ya, saya sudah tahu bahwa saya akan ditolak, kayak gitu. Saya sudah tahu bahwa saya akan begini, bahkan bukan hanya penolakan ya, saya sudah tahu bahwa bisnis itu akan gagal. Nah gitu. Loh, kok ini ilmu kebalikannya? Dengan begitu saya sudah mengantisipasi. Dengan begitu saya hanya berekspek sama zat yang menggerakkan hati orang tersebut. Makanya kita closingkan Allah terlebih dahulu, baru closingkan klien kita, customer kita. Nah, supaya nggak baper gimana? Hanya expect sama Sang Maha yang memberikan closingan. Kalau expect sama orang, udah pasti expect sama investor, udah mau beli nih, udah mau transfer, PHP, udah sering banget dah begitu. Kita udah pasti kecewa kalau udah begitu. Kalau kasih berharap sama mereka, kayaknya rezeki kita cuma lewat dia doang gitu kan, akhirnya kita kecewa. Itu soal baper. So, poin pentingnya soal baper, do not expect to other people, jangan expect kepada manusia, expect sama penciptanya manusia. Terus soal profiling, apa tadi ya? Profiling. Cara memprofiling orang ketika ketemu gitu ya, ketika ini. Kayak yang pertama Anda harus tahu ilmu profilingnya dulu. Karena nanti begini, dari cara the way mereka berpakaian, dari cara mereka berjilbab, dari cara mereka pakaiannya itu kelihatan sebenarnya. Nah, tapi kan Anda harus tahu dulu nih. Ya, orang berpakaian begini atau dari ilmu warna misalnya.
itu juga kelihatan. Tapi kalau Anda nggak tahu ilmunya dulu, nah itu jadi susah. Ya. Yang kedua, kalau udah tahu ilmunya, dari kita ngobrol, nah Anda banyak tadi kalau bahasanya Bunda, active listening. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan ya yang apa namanya memancing mereka untuk bercerita. Ya, misal kalau saya nih ya, ada yang namanya buying strategy. Ya, ada orang-orang itu profilnya buying strategi beda-beda. Ada yang dia harus lihat brosur dulu, ada yang dia harus dengar pendapat orang lain dulu, ada yang harus nyobain dulu, macam-macam tuh. Nah, simple tips dari saya, cari barang termahal dia, apa misalnya Anda lihat handphone dia iPhone 12 Max Pro misalnya, gue bukan sih, atau lo tahu mobil dia apa, mereknya apa, lo tanya nih tips apa namanya tips di lapangannya ya, mobil lo cakep bro, ya, tapi pastikan dia beli pakai duit dia ya, bukan dibeliin orang tua dia. Nah kita pengen tahu profiling dia ketika dia buying strategi di kepala dia, ceritain dong gimana cara lo bisa punya mobil tersebut. Nah di situ lo dengerin. Ya, gua dengar kata orang sih ini bagus. Oh, kata orang. Nah, berarti ini auditori eksternal, kata orang. Berarti dia butuh ya validasi eksternal gitu. Kata orang sih mobil bagus. Terus gua cobain, gua coba googling dulu. Oh, dia googling dulu. Berarti dia harus melihat dulu visual dulu. Nah, itu. Tapi kan Anda harus tahu dulu itu ilmu-ilmu profilingnya dulu. Nah, dengar Anda apa picu dengan pertanyaan sehingga dia bercerita, dan dengarkan ceritanya. Gampangnya nih, Anda nggak ngerti ilmu profiling, Anda dengar ceritanya, oh dia dengerin orang, dia baca, dia datang ke dealer, nah Anda ikutin polanya, sesederhana itu, bro. Kata orang sih, ini handphone bagus, dan kalau lo googling ini reviewnya keren banget nih, coba aja lo cobain, sudah cobain, nah gimana lo? Lo mau beli berapa biji? Nah gitu. Kebayang ya, ini ilmunya panjang kali lebar sih, butuh training 3 hari 2 malam seperti itu. Tapi gampangnya begitu. Jadi Anda apa namanya selaraskan strategi buying dia, membeli mereka dengan yang kita jual gitu. Terus 3 apa tadi? Profiling udah coba semua. Semua ilmunya udah tahu tapi gagal katanya. Nah, jawabannya adalah kurang banyak mencoba. Gitu aja sih. Lu ngelihat gue hari ini punten gitu ya, punya ya I'm living in my dreams now. I mean gue bisa ngapa-ngapain lah. Kan teman-teman nggak ngelihat jatuh bangunnya gue gitu. Lu kan nggak ngelihat gue ditolak-tolaknya gue, bonyok-bonyoknya gue sampai utang miliaran dan seterusnya gitu. Tapi apa yang gue lakukan? Bangkit dari setiap kali gue gagal, bangkit dari setiap kali gue jatuh, dan sesimpel itu. Makanya tadi gue bilang dream on itu yang paling penting. Yang membuat sampai sekarang gue terus bangun, terus bangkit dari setiap kegagalan kan my dreams gitu. Titik. Jadi jawabannya punten kalau kurang mengenakan, lu kurang banyak mencoba. Coba lagi. Selamat mencoba. Oke, Anda belum beruntung, coba lagi gitu ya dok. Oke, baik teman-teman, ini kita mau ke yang bertanya, silakan Ibu Sunarni Juweni. Namun sebelumnya, teman-teman jangan khawatir, acara sore hari ini kita akan upload di YouTube-nya Kampung Hening. Jadi bagi yang tadi baru datang, yang ketinggalan, tidak usah khawatir, bisa diulang lagi ilmunya, bisa ditonton lagi ya. Ibu Sunarni silahkan, yang raise hand, saya beri kesempatan. Ada Bapak K. Jamil Azaini. Waduh, melamar tuh berapa kali dok? Saya nggak pernah ditolak dok. Gitu Ibu Mah, silahkan. Jangan malu saya ini. Tapi oke, mungkin sedang tidak di tempat. Tadi Kang Usman izin live duluan katanya, dan memang di beberapa tempat sudah ada yang masuk asar ya. Oke. Maghrib ya. Sini udah mau maghrib nih. Asar maghrib, masya Allah. Ini nggak main full nih. Main full. Oke. Kalau memang tadi Bu Sunarni, Bu Nila sudah raise hand tapi tidak, ini nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin kayaknya hampir semua pertanyaan ya sudah dijawab ya yang di chat. Jadi kalau mau ini di Instagram saya aja bisa nge-DM kalau mau ngobrol-ngobrol. Instagram saya di Amazing Mentor, guys. Yes. Satu lagi aja dok, ini yang dari chat katanya menyelaraskan tim sales dari Pak Satrio yang notabene berbeda-beda tipikalnya. Sedangkan kita punya goal bersama yang harus dikejar. Memang challenge banget di divisi ya. Kita punya kepala yang beda-beda isinya, apalagi dominan. Wow, buat leadernya pusing gitu ya. Gimana dok? Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf, silakan nanti lanjutannya katanya di Instagramnya Dr. Andika. Silakan. Siap.
Ada kayak Jamil nyimak nih, saya nggak enak. Kok ada Pak Guru gini, saya jadi suka minder. Oke, tim sales. Wah, ini panjang ke lebar juga nih bahasannya. Saya termasuk yang paling seneng membahas tentang membangun tim penjualan, tim sales, ya, building super team gitu. Pendek cerita, memang visinya harus jelas. Dan visi tidak bisa hanya dimiliki oleh pemimpinnya. Seringkali pemimpinnya oke udah punya visi ini, ya. Tapi visinya tidak terdeliver dengan baik ke tim salesnya, ke tim penjualannya, ke tim bisnisnya, ya. Makanya kalau saya saya kan punya, saya ada yayasan Cinta Santri Indonesia, Muslim Bilioner, masih itu kan ada timnya sendiri. Saya punya ada nisa.id buat teman-teman yang pengen belajar bisnis, digital marketing, mak-mak gitu ya. Ini ada linknya juga kalau mau belajar di situ tuh, ya, cara gabung nisa.id. Tiap Senin kita briefing. Setiap Senin kita briefing apa yang saya install, ya, bukan hanya skill tapi install visi, install budaya. Kita punya budaya kerja, kita punya 20 basic rules. Basic rules ini lebih penting ketimbang kerjaan. Mereka bisa dipecat karena melanggar basic rules. Jadi kita ada budaya kerja, ada budaya service, ada basic rules. Hal seperti itu harus diinstal, teman-teman. Ya. Nah, ini harus pemimpinnya dulu tahu visinya apa. Oke, and then budaya kerjanya seperti apa. Ya, budaya servicesnya seperti apa. Misalnya saya punya Cinta Santri Indonesia, oke, berarti CSI. Nah, berarti budaya kerja kita di perusahaan saya adalah CSI, caring, surprising, inspiring. Caringnya seperti apa, surprisingnya seperti apa, inspiringnya seperti apa. Ini harus sering di breakdown kepada tim. Gagalnya seorang pemimpin, gagalnya Anda membangun tim bisnis itu seringkali Anda ngerti visinya, Anda ngerti budaya kerjanya, Anda ngerti yang keren-kerennya, tapi Anda nggak bisa mendeliver ke tim. Ya, gagal di mengkomunikasikan kepada timnya. Ya, makanya saran saya gunakan tuh pertemuan offline seminggu sekali misalnya, pertemuan, ya, atau Zoom meeting misalnya kalau Anda punya tim di berbagai kota, di berbagai daerah. Nah, itu Anda harus pakai untuk apa? Install visi, install budaya. Karena yang paling berat, yang paling sulit, yang paling menentang adalah membangun budayanya. Ya, saya belajar banyak ini, siapa lagi kalau bukan sama kayak Jamil sebenarnya, itu guru saya. Ya, begitu. Sip, Marco, sip. Yang mau bisa itu promosi sedikit ya, linknya diklik. Terima kasih, Dok. Wah, terima kasih banget. Ya, Mbak Nina, thank you banget ya. Iya, ini karena Bapak Jamil Azaini hadir, mungkin mau menyampaikan, Mbak Ben? Iya dong, ini dari tadi masih ke toilet. Kabur dia sih. Kabur ya. Sehat, Bu Jamil? Ya, lagi nggak enak badan. Doa. Ya. Bapak Jamil segera sehat, segera. Tes juga, Dok. Tapi hasilnya baru besok. Iya. Hasilnya baik ya. Oke. Teman-teman, karena ini sudah di akhir yang tadi raise hand, mohon maaf tidak bisa. Tadi saya panggil berkali-kali ya Ibu Nila, Bu Sunarni karena tidak on kamera, jadi mohon maaf. Dan mohon maaf Ibu, tadi saya sedang berbuka puasa, jadi ditinggal sebentar. Oh, sebentar. Gimana, Dok? Mau dikasih kesempatan? Boleh? Masih boleh nggak bertanya ya? Ibu Sunarni ya, Ibu Nila, mohon maaf ya. Oke, silakan Bu. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa Mbak, sudah terjawab tadi pertanyaannya, alhamdulillah. Oh ya, maaf, saya terus terang aja dari dunia saya sama sekali bukan dunia bisnis. Jadi sepertinya saya harus memaksakan diri untuk masuk di sini. Oleh karena itu sepertinya saya harus menginstal benar-benar dari nol semua pengetahuan tentang bisnis seperti yang Bapak Andika tadi ceritain ya tentang bagaimana mindfulness, kemudian menyalakan hati, kemudian harus bisa jualan gitu. Terus terang, saya adalah seorang guru Pak ya, saya seorang pendidik. Dunia saya bukan dunia jualan, jauh banget dari itu. Tapi sekarang mendadak saya harus jualan. Kenapa? Karena saya buat buku begitu. Nah, gimana nih caranya? Saya kan harus dipaksa buat berjoget gitu, buat jualan. Nah, ini gimana nih? Menghidupkan hati gitu. Nah, ini kayaknya saya memang bersyukur saya punya kesempatan ikut webinar ini gitu loh. Terus, nah, jadi saya ingin tahu ilmunya seperti apa nih Pak? Oke, Bismillah Bu Sunarni tadi ya. Jadi
memang gini, kalau kita mau berenang dan kita belum bisa berenang, pasti kan kita takut. Ya, Iya, betul kan? So, sederhana sebenarnya. Anda tanya-tanya aja cara berenang yang benar seperti apa kan gitu. Ya. Nah, masalahnya banyak orang yang sudah tahu cara berenang, sudah belajar ilmunya, sudah baca bukunya, tapi dia nggak nyebur. Nah, jadi saran saya, Bu, ilmu selling, ilmu negotiating, ilmu profiling, ilmu silent mindful listening ini, itu banyak sekali ilmu yang Anda akan pelajari along the way selama perjalanan. Dan menariknya, salesmanship itu adalah ilmu kehidupan. Orang yang tidak bisa berjualan, if you cannot sell yourself, gitu, if you're not selling, you are dying, itu bahasanya. Kalau you nggak jualan, you mati gitu sejatinya. Karena kita kan jualan impian, jualan diri kita sebenarnya. Nah, betul. nggak bisa di awal langsung Ibu pelajari semua sambil jalan. Saya pun sampai sekarang masih terus belajar. Nah, jadi buat Ibu dan buat teman-teman semua, sekarang yang penting Anda udah yakin dengan produk Anda, yakin dengan diri Anda, wes, gaspol, jualan. Dan jangan lupa ikut silent mindful listening. Yeah. Oke. Aduh, makasih Pak. Tapi kayaknya mungkin boleh ya, nggak referensi apa yang harus saya baca ya, buat ya saya harus belajar dulu dari nol kayaknya. Oke, Ibu jualan apa, Bu? Tadi buku. Buku Pak, karena saya membuat buku ya mau nggak mau kan saya harus menjualnya gitu. Oke, Ibu udah pernah baca bukunya Pak Jamil yang On itu belum? Yang mana ya? On, judulnya On ya. Oh belum Nah, kayaknya. itu bagus untuk meng-on-kan diri Ibu untuk menjadi pribadi yang amazing. Oh gitu. Itu bagus tuh, Bu. On judulnya. Ya, terus apa namanya menepis atau menyingkirkan baper itu juga. Kayaknya saya termasuk orang yang baperan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditolak itu rasanya gimana gitu, terus rasanya sedih, rasa apa gitu. Iya, tadi udah kita jawab juga, Ibu, pasti Ya, buku puasa kayaknya ya. Ibu baperan karena kita masih berharap pada manusia. Intinya sih itu. betul. Kalau kita masih berharap sama manusia, berharap sama investor, berharap sama klien, customer, calon pembeli, sudah pasti kita akan dikecewakan. Tanda kutip seperti itu. Makanya kita berharap sama orang yang memegang hati si calon pembeli tadi. Yaitu siapa ya? Sang Maha Kuasa. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya semoga terjawab ya, dan Iya, makasih Mbak. Beli masih bukunya ya, Bu ya, buku On tuh ada penulisnya tuh, Pak Jamil. tulisnya ada di sini. Dok, mengenai baperan menurut Semua dijualin. Dok, mulut saya mulut jualan, apa juga gua jual tadi kan. Siapa tahu dapat komisi juga dari Pak Jamil. teman-teman, karena tadi sama dokter bilang Iya. ini juga pengalaman juga dulu kalau di ini saya praktekin mindfulness itu lebih ini easy going, jadi kayak ya udahlah gitu, berarti ya belum rezekinya dengan orang ini gitu, cari lagi. Jadi saya praktekin mindfulness juga dalam jualan. Jadi Bapak Ibu silahkan yang mau ikut training silent mindful listening bisa daftar ke saya atau ke pokoknya nomor Kampung Hening, silahkan cari nomor Kampung Hening di 0811 79 00777 gitu ya, atau bisa hubungi siapa aja orang teman Kampung Hening yang tadi sudah saya share nama-namanya di sini ya. Oke, itu Dok, karena ini udah di akhir acara dan teman-teman juga sudah yang maghrib ya. Mohon maaf sekali buat semua teman-teman yang ingin bertanya, tidak bisa kami jawab semua gitu. Saya mungkin mau menyimpulkan yang hadir hari ini materinya dari Dr. Andika Setiawan. Oke, tadi di awal jangan lupa katanya untuk mind tadi yang saya bisa simpulkan bahwa mind itu apa M-nya? Menghadirkan jiwa dan raga dalam berjualan. Yang kedua, ilmunya harus mantap dan bermanfaat. Yang ketiga, niatnya karena Allah, jangan niat karena lain. Jawaban tadi yang pertanyaan baper ada beberapa ya. Nah, makanya karena niatnya masih niat ke yang lain gitu ya. Nah, kalau niat karena Allah, insya Allah nggak akan baper lagi. Dan yang keempat, dream on, miliki mimpi, goals, dan rayakan kemenangan-kemenangan kecil.
Dan satu lagi, miliki komunitas yang baik. Nah, salah satu komunitas yang baik adalah komunitas Kampung Hening, karena Kampung Hening punya konsultan. Jadi ada komunitas konsultannya. Silahkan hubungi nomor yang tadi tuh, Mas Arsya Devian di situ sudah menuliskan beberapa nomornya. Kita akan invite di grupnya, dan kita pun sama kayak Dokter Andika tadi, kita punya juga dok, setiap 2 minggu sekali afiliat kita atau konsultan kita ini kita berikan ilmu-ilmu. Kita selalu setiap hari dikasih energi, dikasih energi positif. Setiap hari kita kasih tema-tema gitu di grup WhatsApp. Jadi silakan untuk daftar ya. Oke, mungkin itu dari kami. Dokter mungkin mau closing statement dari Bunda, siap-siap closing statement. Dari saya cukup, tadi udah amazing disimpulkan. Yang jelas ini akan dibahas semua di acara 25, 26, 27 Juni ini. Ya, buat tadi yang mau belajar bisnis, mau belajar kehidupan, udah ikut aja ya ke acara 25, 26, 27 Juni. Udah pasti garansi top markotop, jos gandos, news, mantap serta good mark, gosip. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda. Oh, saya idem. Mantap. Sama Dokter Andika, idem. Jos gandos. Mantap intuiting. Teman-teman, sih untuk kesempatannya sore hari ini, untuk waktunya kita belajar, kita hari ini dapat ilmu yang daging semua. Lagi mohon maaf Bermanfaat ya guys. Makasih. kalau- Dok. Oke, thank you Bunda, thank you Kak Jamil, Mbak Nina. Izin live ya, saya harus. Assalamualaikum. Terima kasih banyak dok ya. Ini Mas lagi baru. Thank you. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Jamil.